Baik, selanjutnya masuk pada materi kedua, yaitu pendidikan anti korupsi. Kepada Mbak Arta kami persilahkan untuk membahasnya. Terima kasih Pak Moderator. Monggo Mas Baihaqi untuk share seksinya. Baik, materi yang kedua adalah tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada tahun 2017, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada peringkat 96. Nilai yang masih rendah ini menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari kata berhasil. Sehingga komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintah yang lebih baik harus dipertanyakan. Alih-alih mencegah dan memberantas korupsi, tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh penyelenggara negara. Namun, dalam level internasional, PBB telah menetapkan konvensi menentang korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003. Selanjutnya, PBB menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai Hari Internasional pertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi, bagi negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki melakukan langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu definisi korupsi. Dari segi semantik, korupsi berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin, yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumper yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi dapat pula dikatakan sebagai perilaku yang tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan juga mempunyai kewenangan. Korupsi juga berasal dari bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus, artinya kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang bejat, perbuatan tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang berkaitan dengan jabatan tanpa adanya catatan administrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Baik, selanjutnya ada sebab-sebab dari korupsi sendiri. Yang pertama sebab internal atau dalam diri korupsi sendiri. Sebab yang pertama ini berawal dari kehendak, hasrat, dan kemauan dari masyarakat maupun pemerintah. Yang kedua yaitu eksternal atau dari luar, seperti adanya pengawasan yang lemah, mempunyai peluang dan dorongan dari teman. Jadi dalam korupsi sendiri ada sebab-sebab yang pertama dari diri sendiri dan yang kedua dari orang lain. Slide selanjutnya, Mas. Baik, pemberantasan korupsi di Indonesia dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberantasan pidana terkait tindakan pidana korupsi versi pasal 2 ayat 1. Di sini dijelaskan bahwa faktor-faktor pemberantasan ada 5. Yang pertama, tindakan pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan dan di pengulangan keadaan bahaya. Yang kedua, ada tindakan korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi bencana alam nasional. Yang ketiga, ada tindakan pidana korupsi yang diperuntukkan untuk akibat kerusakan atau kerusuhan sosial. Yang keempat, ada tindakan korupsi yang dilakukan dengan tujuan untuk krisis ekonomi atau moneter. Yang kelima, ada pidana korupsi yang dilakukan sebagai tindakan pidana. Selanjutnya ada hambatan-hambatan
dalam pemberantasan korupsi, hambatan yang pertama yaitu hambatan struktural. Hambatan struktural sendiri bersumber pada praktik-praktik penyelenggaraan negara. Hambatan kultural atau bersumber pada kebiasaan negatif dari berkembangnya masyarakat. Yang ketiga ada hambatan instrumental. Hambatan ini bersumber pada kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan maupun undang-undang. Yang keempat ada hambatan manajemen, adalah hambatan yang bersumber pada tindakan terhadap prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada strategi pembangunan kelembagaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pembangunan kelembagaan ini adalah terbentuknya suatu lembaga komisi pemberantasan korupsi yang efektif. Kemudian yang kedua ada strategi penindakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penindakan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada strategi pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pencegahan ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dalam strategi ini banyak pihak yang dilibatkan, antara lain pemerintah, penegak hukum, legislatif, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, komisi pengawas, dan tidak melibatkan publik umum. Yang keempat ada strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Baik, selanjutnya akan dibacakan. Baik, selanjutnya adalah pendidikan anti korupsi. Dalam jangka panjang atau long term, keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum atau law enforcement belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan, yakni pendidikan anti korupsi, yang juga merupakan fenomena global. Di Indonesia, istilah pendidikan anti korupsi relatif baru karena belum banyak yang mengenalnya. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.